Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua, yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Ini rasa khawatir, iblis itu ya iblis ya lemah, nyatanya ya gue tetap ngasih jalalan, berarti orang sukses menyesatkan. Kodang di gue iblis, ya kodang sampean, kon ra ngaji tetap ngaji, kon paham tetap ra paham, berarti iblis itu nggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat sing namo pangeran. Dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nah itu wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu nggak merasa itu milik kamu. Sehingga nggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah, terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim mau ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumah terus saya jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat yatim dengan milik Allah juga, sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Nggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, nggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala, ya, dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama, apakah malaikat itu termasuk umatnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh nabi. Seorang lagi, malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoi ke melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, mengikuti kitab terbaikmu ya Allah.
sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu, mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma yasa. Jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi, pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu? Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Terus ganti fa amin tu ba'du, baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman, karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala adalah semuanya Quran itu abadi, dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge napa? Berkah tasrif. Napa berkah napa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya nggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan.